Berarti apa aja Ci perubahannya kok Ocep? Waduh, mau ditulisin. Jangan. Perhatian banget, baik gitu kan. Apa? Halo Ejers, kembali lagi nih di podcast Care in Christ. Nah, aku Risa. Dan aku Yufi. Hari ini kita bakal bahas tentang topik-topik yang kelanjutannya dari minggu-minggu lalu, yaitu tentang relationship tapi yang bagian yang married. Hari ini kita kedatangan tamu lagi yang baru dan langsung aja perkenalan daripada kelamaan. Oke, silakan Bu. Oke, halo semuanya. Nama saya Halo. Joseph Setiawan. Dan ini istri saya, Irma Natalina. Nah, atau panggil aja biasanya Ko Ocep dan C. Irma. Oke, Ci Irma. Oke. Nah, tadi kan udah disinggung di awal nih, kalau hari ini kita mau bahas tentang married. Dan bintang tamu kita juga sebenarnya sudah married juga. Cocok banget tuh sama tema kita hari ini. Nah, sebelum bahas yang lebih lanjut nih, pasti penasaran juga kan? Kira-kira Ko Ocep sama Ci Irma ini udah berapa lama married? Bisa ceritain lah dikit-dikit. Kita menikah bulan April tahun 2010, jadi udah masuk tahun yang ke-10 nih pernikahan kita. Udah lama ya? Nah, lama banget ya. Kamu udah berapa lama married? Belum sih. Oh, iya, Masih belum. kuliah. Masih kuliah ya. Oke. Dari 10 tahun ini pasti ya Bu, maksudnya udah kenal, udah saling tahu, Banyak cerita. Terus kira-kira menurut Koko sama Cici Mary itu apa sih? Oke. Dari kita sih, kita berpikir bahwa memang saya sama Irma sebelumnya udah jadi teman, terus sahabatan, terus habis itu masuk ke fase langsung pertunangan dan langsung dalam fase ke pernikahan. Nah, ini ada fase yang berbeda-beda selama kita jadi teman, jadi sahabat, lalu kita jadi tunangan dan bahkan jadi pasangan hidup. Artinya suami istri sangat berbeda jauh. Yang pasti pada saat kita masuk ke fase pernikahan, ini udah nggak bisa lagi main-main ataupun kita udah membangun sebuah keluarga, mikirin udah jangka panjang sekali. Bahkan waktunya untuk mengikis yang namanya hal-hal yang selama ini mungkin saya punya pride, punya hal-hal yang saya banggain secara pribadi, nah ini harus dilepaskan dan kita harus menyesuaikan diri kehidupan karena tinggalnya bareng-bareng, tidurnya bareng, terus habis itu punya keluarga, punya anak, nah gimana caranya hidup bersama dengan anak-anak. Jadi lebih mandiri sih pada saat kita menikah, dan ini butuh namanya komitmen jangka panjang antara kita berdua. Jadi married itu lebih ke proses belajar ya Bu ya, maksudnya belajar komitmen, terus gimana terima pasangan yang akhir beda kan, dari pacaran ke pernikahan apa sih ada bedanya kayak gitu. Kalau menurut C. Irma sendiri, married itu apa sih, C? Nah, kalau menurut aku sih married itu kalau secara hukum married itu kan struktur organisasi terkecil ya gitu loh. Nah, itu juga salah satu sekolah kehidupan buat kita gitu, dimana kita saling asah karakter terus kan gitu. Mungkin saat pertama kenal, pacaran, pertunangan, karakternya tentu udah keluar ada, tapi saat udah married pasti akan muncul karakter-karakter lain gitu loh, karakter-karakter baru yang pastinya harus selalu saling menyesuaikan terus. Jadi kalau misalnya orang pikir married itu tahap terakhir gitu ya, padahal salah aja. Berarti married itu sebenarnya tahap awal waktu kita proses belajar untuk mulai belajar kehidupan. Iya, Berarti salah banyak- banget kalau tahap akhir. Salah banget kalau Tahap di awal tahap harusnya. akhir ya. Itu baru garis start. Gitu. Berarti apa aja Ci perubahannya kok Ocep? Waduh, mau ditulisin. Jangan. Jangan ditulis nanti takutnya kebanyakan ini. Boleh ya. Iya. Berarti itu pertanyaan nggak boleh disebutin harusnya.
Ada pertanyaan menarik nih, J. Lebih baik mana sih dating bertahun-tahun atau langsung married? Nggak jaminan ya, maksudnya setiap orang punya waktu timing yang berbeda. Terus ada orang yang memang kalau dibilang bukan takdir ya, emang jodohnya seperti itu gitu loh. Ada orang udah bertahun-tahun pacaran tapi ternyata nggak jadi married. Ketemu orang baru sebulan total langsung married gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita prinsipnya kan sebagai anak Tuhan kita saling kenal dulu kan gitu loh. Terus akhirnya married. Ada juga temen yang anak Tuhan juga, dia nggak pakai proses pacaran lah, pertunangan atau enggak, tapi mereka langsung married. Dan setelah itu mereka baru ya pacarannya setelah married. Jadi nggak ada lebih baik atau tidak lebih baik ya. Tapi bagaimana respon kita saat kita udah ambil komitmen itu gitu loh. Jadi mau saat ini kamu masih pacaran, memutuskan untuk married, terus yang nggak jadi, ya itu respon kamu gimana. Terus kalau misalnya kamu baru pacaran dan married, dan selama married ini akhirnya masa pacarannya dalam married kan, ya respon kita gimana juga gitu. Baliklah ke situ sih, bukan masalah lebih baik mana atau tidak. Balik ke orangnya masing-masing ya, maksudnya kalau memang dia tahu segala resikonya yang terjadi, dia siap, ya udah serang mereka gitu. Ya. Kita langsung masuk ke pembahasan yang lebih menarik lagi nih tentang married. Karena ada beberapa pertanyaan yang sudah teman-teman kita kasih aja ya, supaya mereka lebih tahu nih tentang married itu apa aja sih, gimana. Kita masuk di pertanyaan pertama ya, Nah, ada yang tanya nih, bagaimana sih kita tahu kalau he is or she is the one? Ini ceritanya waktu ketika Masih belum masih nikah pacaran gitu. gitu. Masih mau ke tahap yang lebih serius. Kok yakin sih si is atau he is itu? Aku nih ya. Terserah sih. Ya. Ladies first. Ladies first, oke? Kalau saya dari sejak masa remaja itu sudah dibina, jadi udah di mindset terus ya, kalau kita nggak ada yang namanya pacaran gitu, nggak ada yang namanya main-main. Jadi saat kita mau membangun hubungan, itu artinya udah serius dan udah berpikir bahwa ini adalah untuk pernikahan, bukan untuk coba-coba ganti-ganti, enggak gitu loh. Jadi waktu sejak remaja, berarti dari waktu masih SMP, itu waktu itu kebaktian tunas remaja, sampai saya SMA, nggak pernah ikut-ikutan kayak teman-teman gitu, pada pacaran, terus kayak Beverly Hills banget gitu ya, pacaran ini, terus nanti besok yang ini tukeran sama yang ini gitu. Jadi buat saya nggak ada kayak gitu. Diledekin atau apa ya iya, sebodo amat lah hidup gue gitu kan. Nah terus kalau untuk pas kuliah dan orang pacaran mau nggak? Ya iyalah gitulah, ya wajar kan. Mana mungkin sih orang dan orang pacaran nggak mau punya pacar, nggak punya pasangan gitu. Terus dekat-dekat sama orang ada beberapa kali, ada yang lebih tua, ada yang seumuran, ada adik kelas gitu. Tapi kalau wanita itu kan pakai intuisi ya. Kalau saya memang secara intuisi itu kuat. Jadi waktu udah deket, wah ini sih nggak bisa. Tetap ada hal-hal yang gimana sih, nggak ngedong gitu loh, nggak ada klik, nggak ada gitu, nggak strong gitu. Mungkin deket, sayang, caring ada, atau cuma sekedar kagum. Jadi nanti ada saatnya ada bener, oh bukan ya, ternyata gue cuman admire doang, gue cuman suka doang, gue cuman aduh iya nih karena dia ganteng atau memang orangnya perhatian banget, baik gitu kan, apa gitu kan. Jadi melewati tahap itu ada beberapa orang yang dekat sama saya gitu, tapi lama-lama ya udah kayak cuma temen doang gitu nggak ada yang
bener-bener oh iya ini klik atau enggak gitu sih. Terus kalau Berarti kalau dari Cirma nggak pernah kayak ada status pacaran aja sih. kenapa Berarti kalau dari ceritanya Cirma nggak pernah ada status pacaran. nggak ada TTM kali dulu ada ya, Oke. mungkin sempet ada deket-deket doang gitu, tapi setelah berapa lama benar itu deket banget, best friend banget gitu. Waktu itu belum kenal dia juga, belum kenal, tapi lama-lama ya tapi bukan ya, udah gitu beda keyakinan juga sih saat itu ya, cuman deket doang, bener-bener best friend, baik banget orangnya gitu kan. Sampai saat ini pun ya udah jadi teman aja gitu, karena kita tahu oh iya bukan gitu loh, bukan ini pasangan saya gitu sih. Oke. Kalau dari Kocep ada mau tambahan mungkin atau Kocep sendiri gimana? Kalau saya juga hampir sama, hanya bedanya adalah saya ini pria, laki-laki, kita menggunakan cara yang berbeda. Dia lebih menggunakan intuisinya, kalau saya lebih mikirin dari sisi logikanya gitu kan. Ini orang bisa diajak bareng nggak ya? Ini orang bisa diajak jauh nggak ya? Kan ya pepatah juga bilang kan, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Nah, apakah ini orang yang bisa saya ajak jauh, bisa ajak sampai tua? Nah, pernyataan itulah yang, pertanyaan tadi yang muncul itulah yang akhirnya kebayang itu. Satu teman bilang, Cep, kira-kira di antara teman-teman lo ini siapa yang lo bayangin bisa bareng sampai tua? Siapa ya? Terus saya bayangin saya udah tua-tua, udah kakek-kakek, dianya nenek-nenek, duduk bareng itu kan ke taman. Dah, Irma, saya bilang kayak gitu. Nah, dia mungkin bisa jadi pasangan lo yang paling awet gitu kan, atau dia pasangan hidup. Oh gitu ya? Nah, baru saya serius doain. Dari iseng-iseng doang percakapan kayak gitu. Dan terus muncul pertanyaan, kan kita pakai logika kan, terus muncul pertanyaan, emang dia ya? Mana mungkin? Kok Irma kan teman gue, best friend gue, kayaknya enggak lah. Lagi pula gue kan sukanya sama yang lain gitu pikirnya. Terus setelah menggunakan kategori-kategori tertentu gitu kan, kok kayaknya nggak bisa ya sama yang sana, nggak bisa coba yang ya pokoknya dicoba dimasukin lah match gitu kan. Ada beberapa cewek-cewek yang deket walaupun udah jadi best friend sama Irma, tapi akhirnya kok ujung-ujungnya selalu ke dia gitu. Jadi kita gunakan logika semua cara dan udah istilahnya dicap gitu ya. Kok dia gitu. Terus mulai gunakan hal yang berbeda, bukan lagi logika. Mulai gunakan yang namanya, kita kan punya soul gitu ya, kehendak, dan juga punya perasaan juga, dan ada spirit. Mulai tanya Tuhan, apa benar dia, dan kok bisa ke dia, gimana caranya gitu kan. Emang udah tahu banget tentang hidupnya dia. So, ketika dapat konfirmasi dari Tuhan, dia nggak jauh-jauh. Tuhan cuma ngomong gitu doang. Maksudnya nggak jauh-jauh, saya udah langsung kebayang di imajinasi gitu kan. Wajah yang muncul adalah wajah dia. Udah serius doain. Benar tuh, dia juga ternyata dapetin. Gitu. Serak. Klik, drop. Berarti kalau dari manusianya sendiri pasti punya perasaan aja ya, kayak ini bukan buat aku, tapi kunci utamanya sih ya itu Di Tuhannya. di Tuhannya, di berdoanya itu. Kita berdoa sama Tuhan enggak, tanya sama Tuhan enggak, gitu ya kok ya. Berarti Kayak percuma misalnya kita merasa kayaknya ya ini buat kita, tapi ternyata kita gak tanya sama Tuhan, tapi akhirnya salah. Itu bisa ya Bu? Bisa kayak gitu juga. Kalau masalah dari Tuhan atau bukan, kita nggak bisa. Kadang kalau orang udah suka, segala apa jadi dia. Doa, iyalah. Doa iya pasti gitu. Tapi ketika kamu udah lagi, istilahnya lagi falling in love, lagi kasmaran, lagi berbunga-bunga, aduh kayak gimana, mau doa dari Tuhan bilang enggak juga pasti jawab dengarnya iya. Gitu kan. Tapi kalau memang benar dari Tuhan, pertama keluarga, kedua teman-teman, baik teman dekat ataupun teman yang cuma sekedar teman, itu akan mengkonfirmasi
mereka akan memberikan persetujuan walaupun secara nggak langsung gitu. Dengan cara apa? Misalnya waktu kita pergi bareng-bareng sama teman-teman nih, gimana respon mereka pas kenal, pas ketemu, reaksinya apa? Nah dari situ sih bisa terbaca gitu. Jadi kalau ada 1-2 pihak, terutama orang-orang terdekat nggak setuju, nah itu mesti dipertanyakan, benar nggak gitu loh. Dan kalau memang bukan berarti nggak akan ada rintangan mulus aja gitu, selama semuanya akan setuju. Kalau dari Tuhan nggak juga. Tapi kalau memang benar dari Tuhan, setiap proses yang kita lalui, setiap proses yang kita lewatin, itu akan membuktikan, oh benar ini dari Tuhan. Karena apa? In the end akan baliknya ke dia lagi gitu. Yang mutusin dia aja ya. Ya. Oke, so, kamu mungkin mau nambahin karena ini sudah kejawab atau sudah belum? kejawab. Tapi pokoknya harus konfirmasi dulu. Informasi yang Tuhan sama sekeliling kita gimana? Orang-orang terdekat dari imannya kita. gimana? Oke, yang kedua, ini masih ceritanya sebelum nikah ya, Ci? Apa aja sih yang perlu disiapin ke tahap pernikahan? Pertama, kesiapan pribadinya, ya. Yang kedua, financial, itu penting. Mungkin kalau dulu orang maju dulu aja lah atau apa, kalau enggak nikah atau gimana enggak, itu salah satu faktor yang mesti kita pikirin jauh ke depan, prepare seperti itu. Nah terusnya apa lagi ya? Ya hubungan sama Tuhan itu yang paling pertama sih, gitu. Mungkin bisa dijelasin kayak detailnya gitu, Ci. Maksudnya seberapa pentingnya hubungan sama Tuhan, setiap pribadi sama keadaan finansial ini mempengaruhi persiapan sebelum pernikahan. Oke. Seberapa pentingnya? Kalau hubungan pribadi sama Tuhan, kalau hubungan pribadi kita sama Tuhan nggak benar, hubungan pribadi kita sama Tuhan nggak benar tuh, hubungan kita ke orang lain pun akan terdampak ya gitu loh. Kalau kita nggak punya, Tuhan tuh kan pasti kasih hikmat. Tuhan pasti kasih, kalau saya apa sih namanya, bukan intuisi, apa ya? Bukan nubuatan, apa tuh? Impresi, Impresi lebih ke arah penglihatan kali. Feeling. perasaan, dan lebih Pokoknya Tuhan tuh kalau banyak bicara tuh lewat itu. Kalau ke saya, jadi aduh apa sih kok jadi lupa namanya ya, ya mungkin sejenis Suara. impresi gitu ya, sejenis impresi, cuman jadi suka kayak tek gitu, ada suara dari Tuhan gitu loh. Jadi saat saya ambil keputusan atau apapun, suka ada suara itu gitu, misalnya atau bilang nggak boleh atau oke, atau pikir lagi atau gimana, itu suka ada kayak gitu dari Tuhan. Dan kadang lewat mimpi, tapi itu jarang banget lah gitu. Dan dari situ saat saya mempersiapkan hubungan ya, kalau misalnya saya suka bandel nih, nggak ikutin apa yang Tuhan bilang gitu ya, suka iseng lah atau apa, pada akhirnya oh iya ya, kemarin Tuhan udah bilang jangan gitu, Tuhan udah kasih tahu, udah ingetin. Jadi secara pola pikir lebih dewasa, lebih wise gitu kalau misalnya benar-benar kita connect sama Tuhan gitu. Nah jadi pas ketemu pasangan pun, saya orangnya kan bener-bener ngebrondong terus gitu ya, nyecer gitu. Kalau nggak suka itu nggak mau, pokoknya mesti sampai terjadi yang saya suka, harus terjadi apa yang saya mau gitu. Ya namanya manusia kan belum tentu bisa memenuhi apa yang saya mau kan gitu. Jadi kadang harapan saya apa, dia lakuinnya apa. Nah kalau dia nggak bisa penuhin, apa saya harus marah gitu kan? Marah ya iya sih, kesel juga gitu. Tapi baik lagi, sebenarnya kadang-kadang Tuhan udah kasih impresi dulu, udah kasih ya nggak bisa gitu atau gimana. Akhirnya baru abis itu baru mikir, oh iya juga ya gitu loh. Jadi lebih wise untuk menghadapi karakter pasangan yang berbeda gitu loh sama kita, gitu kan.
Ya terus saling menjaga saat berhubungan. Ya hal-hal seperti itu sih yang paling penting saat kita dekat sama Tuhan gitu. Kalau yang itu J, yang tadi Ya. tentang pribadi, maksudnya gimana? Kesiapan pribadi. Siapa Persiapan secara pribadi. Oke. Selama kan kita nggak ada pacaran ya, langsung pertunangan, mau mempersiapkan namanya pernikahan. Nah, secara pribadi pasti kalau saya mikir menikah itu kan terikat. Mau nggak mau lu udah nggak bisa main-main dong gitu kan. Nah, jadi harus siap nih secara pribadinya. Gimana? Udah siap belum nanti waktu nikah nih ya, gitu loh. Kita ada waktu itu 3 tahun. 3 tahun persiapan ke pernikahan. Secara pribadi, beneran gak ya saya siap nikah gitu loh. Beneran gak ya siap nanti, ya pasti punya anak gitu kan, nggak mungkin nggak. Pasti punya anak, pasti kehidupan berbeda. Hidup bukan buat saya lagi, bukan saya pribadi, tapi ya nanti ada suami. Nama bukan buat nama pribadi saya doang, nama suami, nama keluarga gitu kan. Jadi udah siap atau belum? Mempersiapkan secara pribadi untuk benar-benar jadi dewasa. Apalagi saya anak tunggal, apa-apa terbiasa buat saya sendiri. Itu buat saya semua. Semuanya ya baliknya cuma ke saya doang, nggak ada yang dibagi-bagi kan. Kalau udah punya suami, otomatis harus berbagi hidup kan. Nah, bagi hidupnya bukan sama dia doang, sama keluarga juga. Udah gitu dia keluarga besar. Nah, itu yang salah satu persiapan secara karakter pribadi kita gitu loh. Gimana saya yang anak tunggal menyesuaikan diri dengan orang dari keluarga besar gitu. Ya puji Tuhan, dia keluarga besar, saya juga orangnya kan biar gimana, ya gampang nyambung lah gitu ya. Untuk sama orang banyak nggak yang kaku atau gimana, bisa langsung nyambung. Nah di situ banyak hal gimana saya mesti mentolerir. Ini saya mesti bisa bagi loh ke sini, bagi ke sini, bagi ke sini. Nggak bisa ini buat saya doang, nggak bisa saya simpan buat saya sendiri. Nah ini saya bagi buat dia, saya bagi buat ini, saya harus bisa kayak gitu. Yang terbiasa apa buat saya harus bisa berbagi. Itu dari secara pribadi saya salah satu contohnya ya. Itu sih. Iya, kalau anak tunggal kan biasanya terkenal kayak semua kan pusatnya di dia. Terus nanti ketika nikah harus bagi ke suami, harus anak, Iya. keluarga. Pasti berat banget ya Cia waktu itu ya. Pasti belajar lagi. Belajar pol pasti. Belajar lagi. Iya, Iya, iya. itu benar-benar gimana. Pokoknya intinya istilahnya kalau anak tunggal bisa dibilangnya seringnya dibilangnya selfish gitu kan. Ya karena kebiasaan semua buat sendiri. Terusnya yang pasti keras. Saya keras kepala orangnya. Kalau saya udah maunya A, harus A. Nah, itu gimana? Saya mesti bisa berpikir, kalau saya maunya A, belum tentu bisa buat yang lain A. Ya kan? Kayak gitu sih. Menarik Wi. Review. Terus yang ketiga J, secara finansial. Secara finansial, nah ini paling penting gitu kan. Saya tipe orangnya bukan orang yang, ada orang kan yang secara finansial tuh rapi ya, tercatat belanja apa, pengeluaran apa. Nah saya enggak. Saya tipenya ada uang, terus saya kepengen, saya mesti beliin gitu. Saya tipenya begitu. Tapi kalau misalnya saat ini kan terus kita mau merit, uangnya dari mana? Tabungan dari mana gitu kan? Jadi itu sebenarnya salah satu kekurangan kita, kekurangan saya juga gitu loh. Kita tidak prepare secara finansial dengan baik. Walaupun waktu itu pakai uang sendiri akhirnya ya, merit kita pakai uang sendiri. Tapi itu salah satu hal yang menurut saya, nyesel nih saya nggak belajar tentang financial dari dulu gitu. Itu salah satu. Terus saat masuk ke merit, ini lebih penting lagi gitu. Karena financial bukan cuma sekedar membiayai hidup saya dan dia, akan ada anak dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Gitu. Itu yang makanya kenapa saya bilang secara financial itu juga salah satu hal yang penting buat dipelajari. Berarti kalau dibuat kayak apa? Susunan tuh yang pertama Budgeting Hubungan sama Tuhan. namanya ya. kenapa? Kenapa Ada J? budgeting. Oh, Belajar- budgeting. budgeting untuk hidup.
Sebenarnya 3 itu pondasi ya. Pondasi. Sebelum kita memulai 3 pondasi itu 3 pondasi. sebelum memulai pernikahan. Jadi buat kalian-kalian yang berapa tahun lagi ya, mungkin 2-3 tahun lagi menikah, jangan lupa persiapin 3 hal itu. pernikahan. Oh, Oke. satu lagi, mungkin dalam masalah financial tuh transparansi ya. Nggak tutupin istri punya penghasilan berapa, suami punya penghasilan berapa, ini duit gue, ini duit lo, nggak ada kayak gitu. Kita harus Duit kita. transparansi, jadi sama-sama terbuka, Keuangan bersama. keuangan bersama gitu, kelola bersama, bukan kelola sendiri. Gitu. Ini ketika sudah menikah atau sebelum menikah sih? Sebelum juga harus transparan sih, gitu loh. Kalau Setransparan apa? Secara misalnya saya punya gaji 5 juta, kamu berapa juta, it's okay, kita perlu tahu gitu loh. Kenapa? Jadi nggak ada yang disembunyiin. Itu membangun trust juga ya, kepercayaan sih sebenarnya, gitu loh. Pokoknya hal-hal kecil seperti itu yang mungkin dianggap sepele sama orang-orang, mungkin nggak bisa lah, uang saya, uang kamu ya uang kamu. Ada orang kan yang begitu ya. Tapi kalau buat saya, kita harus transparan sih. Saya punya uang berapa, kamu punya uang berapa, ya udah kita kelola sama-sama gitu. Nah, kalau buat yang belum menikah mungkin ada baiknya kalau ada persiapan pernikahan bikin rekening untuk khusus pernikahan, it's okay. Itu bagus. Terus sih. Salah satu caranya buat rekening. Sama-sama nabung. Iya. Soal Gimana kalau udah memasuki usia nikah, usia yang udah cukup dewasa, udah siap nikah, tapi Tuhan belum kasih orang yang pas, dia belum ngerasain klik itu, seretnya itu belum dapat. Waduh. Itu gimana pendapatnya?